Halo semuanya, perkenalkan nama saya Esther Ruspita. Saya berasal dari Universitas Dumai dengan prodi Sistem Informasi dengan NIM 250102029. Di sini, saya akan menjelaskan tentang studi kasus Pancasila sebagai ideologi negara. Saksikan di slide selanjutnya. Bye. Soal pertama, jelaskan bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat dijadikan pedoman etis dalam pengembangan teknologi informasi di Indonesia. Yang pertama, nilai-nilai Pancasila dapat menjadi pedoman etis yang kuat dalam pengembangan di IT di Indonesia, memastikan bahwa kemajuan teknologi sesuai dengan identitas dan kebutuhan bangsa Indonesia. Adapun nilai-nilai Pancasila yaitu pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Pengembangan IT harus menghormati nilai-nilai agama dan kepercayaan agama yang ada di Indonesia. Teknologi tidak boleh digunakan untuk menyalahgunakan ujaran kebencian terhadap sesama manusia ataupun bangsa di Indonesia. Sebenarnya, TI dapat dimanfaatkan untuk memperkuat toleransi antar umat beragama yang ada di Indonesia. Nilai kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Teknologi informasi harus dikembangkan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, bukan untuk mengeksploitasi data-data yang ada di Indonesia. Akses terhadap teknologi informasi harus merata dan adil, tanpa diskriminasi. Privasi dan data pribadi pengguna harus dilindungi secara aman. Ketiga, Persatuan Indonesia. Teknologi Indonesia dapat digunakan untuk memperkuat dan mempersatukan bangsa Indonesia. Teknologi yang memecah belah bangsa haruslah dihindari. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, permusyawaratan, dan perwakilan. Pengembangan teknologi di Indonesia harus melibatkan partisipasi dari masyarakat. Kebijakan dan regulasi terkait teknologi harus dilibatkan melalui proses yang transparan dan akuntabel dengan mempertimbangkan aspirasi dari suara rakyat. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Teknologi informasi harus digunakan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Proses terhadap pendidikan, layanan, kesehatan, dan informasi penting lainnya harus ditingkatkan melalui teknologi yang ada di Indonesia. Soal nomor 2. Menurut Anda, apa arti penting Pancasila sebagai ideologi negara dalam menjaga kedaulatan digital bangsa? Intinya, Pancasila itu kayak bending buat jagain negara kita dari dunia maya. Soalnya, kedaulatan digital itu artinya negara kita bisa kontrol dan ngelindungi semua yang ada di internet, mulai dari data, jaringan, sampai aktivitas online biar aman dan terjaga data-datanya. Nah, Pancasila itu penting banget karena satu, jadi komputer moral. Nilai-nilai Pancasila kayak ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, sama keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bikin aturan soal jadi teknologi. Jadi teknologi itu gak cuma mikirin untuk doang, tapi juga bikin manusianya, keadilannya, dan persatuan bangsanya menjadi utuh. Yang kedua, nangkal hal negatif. Pancasila bantu kita nolak hal-hal jelek yang masuk dari luar internet yang bisa ngerusak budaya dan moral kita. Kalau kita pegang Pancasila, kita jadi pintar nyaring informasi, gak gampang percaya sama berita bohong atau hoax, ujaran kebencian yang bisa bikin pecah belah bangsa Indonesia. Yang ketiga, bikin identitas digital bangsa menjadi kuat. Pancasila bikin kita punya jati diri yang kuat di dunia maya. Caranya, bikin konten-konten bagus dari Indonesia, promosikan budaya kita di internet, dan bikin orang-orang makin pintar pakai internet secara baik dan benar. Jadi, di dunia maya, kita tuh kelihatan banget Indonesianya dan bikin kita menjadi bangga menjadi orang Indonesia. Jadi, gitu deh pentingnya peran Pancasila buat jagain negara kita dari era digital ini. Keren kan? Mari kita bahas soal nomor 3 tadi. Sila kedua Pancasila menekankan keadilan dan keberadaban, sementara sila kelima menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penerapan kedua sila ini dalam bidang teknologi dapat mengatasi kesenjangan dan memastikan teknologi memberikan manfaat yang merata. Kasus nyata yang saya ambil yaitu pertama, akses internet yang tidak merata. Kesenjangan akses internet antara wilayah perkotaan dan pedesaan di Indonesia adalah masalah nyata. Sila kedua dapat diterapkan dengan memastikan bahwa pengembangan infrastruktur internet dilakukan secara adil dan merata, tanpa diskriminasi terhadap wilayah tertentu, contohnya di dalam pedesaan atau yang susah mendapatkan aliran listrik. Sila kelima
dapat diwujudkan dengan memberikan subsidi atau bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu agar mereka juga dapat menikmati manfaat internet seperti pendidikan daring, informasi, dan peluang ekonomi. 2. Kasus hipotesis, pengembangan kecerdasan pembuatan AI. Bayangkan sebuah perusahaan teknologi mengembangkan sistem AI yang sangat canggih. Sila kedua dapat diterapkan dengan memastikan bahwa sistem AI tersebut tidak biasa dan tidak mendiskriminasikan kelompok tertentu. Misalnya, algoritma pengenalan wajah harus akurat untuk semua ras dan etnis. Sila kelima dapat diwujudkan dengan menggunakan AI untuk memecahkan masalah sosial, seperti meningkatkan efisiensi layanan kesehatan, memprediksi bencana alam, atau membantu petani meningkatkan hasil panen. 4. Bagaimana prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat diterapkan dalam pemerataan akses teknologi dan pendidikan digital? Penerapan prinsip keadilan sosial dalam pemerataan teknologi dan pendidikan digital memerlukan infrastruktur memadai dan relevan dalam program pelatihan. Yang penjelasannya yaitu prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menekankan bahwa semua warga negara memiliki hak yang sama untuk mendapatkan atau memanfaatkan teknologi yang bisa menguntungkan semua orang, termasuk dalam bidang teknologi dan pendidikan digital. Penerapan prinsip ini dalam indeks digital memerlukan upaya yang komprehensif dan infrastruktur. Jadi, marilah kita bersama-sama mengembangkan teknologi yang dapat dipakai oleh semua orang ataupun orang-orang yang memiliki akses ekonomi yang rendah. Pertanyaan kelima, jelaskan bentuk penerapan sila keempat dalam proses pengambilan keputusan berbasis data atau sistem keadilan atau sistem kecerdasan buatan AI. Saya akan menjawab di video selanjutnya. Sila keempat menekankan pentingnya musyawarah untuk mencapai mufakat itu terdapat dari masyarakat dan keputusan bersama oleh masyarakat. Dalam konteks penyelenggaraan keputusan berbasis data dan AI, prinsip ini dapat diterapkan dengan memastikan bahwa proses data memiliki keputusan yang transparan, inklusif, dan mempertimbangkan berbagai perspektif yang membuat orang-orang berpikir bahwa itu adalah tidak betul. Dengan menggunakan data AI ini, kita dapat melakukan semuanya dengan secara digital, dengan pemungutan suara yang tidak perlu dihitung lagi dengan tulisan, tapi melainkan teknologi yang ada di Indonesia. Jadi, semua data-data akan tersimpan dengan rapi dan bisa diberi transparan dan bisa dilihat oleh semua masyarakat dengan jelas. Soal ke-6. Analisis dampak negatif jika pengembangan teknologi di Indonesia mengabaikan nilai-nilai Pancasila dalam inovasi digital mereka. Saya akan menjawab di slide selanjutnya. Dampak negatif jika pengembangan teknologi di Indonesia mengabaikan nilai-nilai Pancasila dalam inovasi digital mereka meliputi disorientasi nilai budaya, erosi solidaritas sosial, dan ketidakstabilan ekonomi. Mengabaikan nilai Pancasila dapat menimbulkan dampak negatif yang signifikan, terutama terhadap aspek budaya, sosial, dan etika. Pertama, disorientasi budaya. Inovasi yang tidak sejalan dengan Pancasila bisa merusak identitas dan norma bangsa serta mempertebar kebencian-kebencian yang ada di Indonesia. Yang kedua, erosi solidaritas sosial. Pengembangan hoaks dan penyebaran kebencian terhadap sesama dapat. Kedua, erosi solidaritas sosial. Penyebaran hoaks dan penyebaran kebencian terhadap sesama dapat memecah belah kita masyarakat bangsa Indonesia. Jadi, marilah kita tidak menyebar-nyebar hoaks atau memecah belah dalam pertemanan kita. Yang ketiga, ketidakadilan sosial. Jika inovasi hanya menguntungkan segelintir orang, maka prinsip keadilan sosial yang ada di Indonesia tidak akan terjalankan dengan baik. Maka orang-orang yang di luar sana yang tidak mengerti tentang apa ketidakadilan sosial itu akan mengabaikannya, dan prinsip keadilan sosial pun perlahan-perlahan akan memudar. Kesimpulan melalui pelajaran atau penjelasan hari ini, melalui pengembangan ilmu teknologi informasi dalam Pancasila dapat mengakses kita untuk tahu lebih cepat tentang apa yang terjadi di dunia ini.
Karena dengan adanya teknologi, sangatlah mudah sehingga dapat memahami atau memanfaatkan media tersebut sebagai edukasi yang dapat dikenal atau diikuti oleh banyak orang. Sekian dan terima kasih. Segitu saja penjelasan hari ini. Sekian dan terima kasih. Saya mohon maaf apabila saya ada kata-kata yang terbelit ataupun membuat ketidaknyamanan penonton.